2022-2023 dimulai. Pengurus OSIS dipersilakan memasuki ruang sidang. Maju! Jalan! Hadap kiri! Gerak! 1, 2, 3. Balik kanan! Gerak! Pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11 dan hadis tentang kepemimpinan yang akan dibacakan oleh Sahla Usman Alamudi dan sari tilawah oleh Naura. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤولة عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpinnya. Bukhari, Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia
Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka laporan pertanggungjawaban OSIS SMP Tirodati Mutakin periode 2022-2023. Seperti tadi di awal dibacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Mu'minun bahwa isinya dari ayat 8-11 ya, bahwa kita memang ketika menerima amanah maka amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Setahun yang lalu pengurus OSIS yang terpilih ya itu membuat sebuah program. Nah, program yang sudah di-ACC oleh MPO ya tentu harus dijalankan. Kurangnya datang dari Bu ini tentunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir Bu minta kepada anggota OSIS jangan diam saja. Pembacaan doa oleh Kesha Radela. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segala kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau mengetahui keadaan yang sedang kami hadapi dan mengetahui apa yang kami cari, serta harapan dari rahmat-Mu dalam semua urusan kami. Karena itu, permudahkanlah semua urusan kami, ya Allah. Bimbinglah kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Sempurnakanlah kekurangan kami, terimalah amal kami. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bukaan sidang. Sidang laporan pertanggungjawaban OSIS periode 2022-2023. Dengan ini saya buka. Sebelum sidang dimulai, saya akan bacakan tata tertib persidangan. Tata tertib sidang, laporan pertanggungjawaban OSIS. 1. Peserta sidang terdiri dari A. MPO, Majelis Pembina OSIS. B. Anggota dan pengurus OSIS periode 2022-2023. C. Calon pengurus OSIS. 3. Apabila sampai batas waktu yang telah disepakati sidang pleno tidak mencapai quorum, maka sidang diundur selama 5 menit, dan setelah itu sidang dianggap sah. 4. Selama sidang berlangsung, peserta berkewajiban menghormati dan menaati pimpinan sidang. 5. Pimpinan sidang. 10. Peserta sidang wajib menaati tata tertib sidang. 11. Tata tertib ini berlaku selama sidang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi 1 Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah tadarus, waktu pelaksanaan mingguan, keterangan terlaksana kurang maksimal. Alasan, karena waktu yang digunakan tadarus dan sholat duha kurang, maka terkadang doa dipimpin oleh PJ tadarus. 3. Sholat duha, waktu pelaksanaan harian, keterangan pelaksana. Berangkat Rabu Kamis Jumat sholat duha berjamaah
Harusnya lebih bagus lagi dong programnya. Jadi artinya Senin Selasa tidak kontrol dari divisi 1. Iya. Nah itu sama juga dengan kultur award dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi kalau perlu diperhatikan. Tapi yang jelas terlihat adalah duha award. Jadi mohon maaf, Bu Rini nggak terima kalau memang alasannya karena Rabu Kamis Jumat sholat duha berjamaah jadi nggak bisa dinilai gitu loh. Itu bukan karena faktor maaf nih anggota OSIS-nya, justru divisi 1-nya yang tidak melaksanakan di hari Senin Selasa. Karena kan masih bisa nggak Senin Selasa? Ada nggak yang sholat duha di Senin dan Selasa? Bu Rini tahu ada. Ya, tapi divisi 1 tidak tidak mengontrolnya. Oke. Jadi kalau tadi sampai ketercapaian sampai 90 kayaknya hebat banget, sempurna gitu ya. Oke, mungkin itu masukannya dari Bu Rini. Mungkin ada yang tanggapan lain? Besok sih adakah indikator yang kalian nilai dari apa aja yang kalian nilai gitu sehingga kalian menentukan oh si A pemenangnya, si B pemenangnya seperti itu. Ada. Jadi setiap setelah dikumpulkan, kami OSIS akan mengoreksi semua tulisan-tulisan siswa-siswi yang telah merangkum isi mabit. Nah, setelah ditentukan pemenangnya, kita juga melihat nih laporan dari setiap OSIS apakah dia layak untuk menjadi pemenang mabit. Karena kan pasti yang menang juga ada laporan apakah dia pada saat mabit itu melakukan pelanggaran atau tidak. Jika dia tidak ada laporan pelanggaran, maka dia berhak untuk mendapatkan mabit award. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi 2, saya sebagai ketua bersama Sevi Andra. Saya sebagai anggota Rehana Nazam Putri Prisan. Pembimbing kami Pak Jamal SI. Pencapaian 0,5%. Oke. Nomor 2, nama program sidang kelengkapan. Waktu pelaksanaan setiap hari, keterangan terlaksana kurang maksimal alasan karena sanksinya tidak setara dengan banyaknya pelanggaran. Ketercapaian Nomor 3, nama program sidang kebersihan dan kerapian. Waktu pelaksanaan setiap hari, keterangan terlaksana alasan tidak ada. Penyitaan barang dan bertuah. Pelaksanaan setiap hari, keterangan terlaksana. 8, masterboard. Keterangan aktif dan kelas meeting. Keterangan terlaksana alasan tidak ada. Artinya termasuk barang yang tak tua, gitu ya. Jadi ada juga pernah tuh yang makan dan lain sebagainya. Kalau menurut Bu Rini itu terlaksana tapi tidak maksimal. Jadi bukan satu kalau tercapai bukan. Mohon menjawab. Untuk pertanyaan pertama yang tadi Jasus, kalau kelas 9 itu banyak yang berkata kasar. Nah, dari pertanyaan tersebut saya akan menjawab kalau kita kan divisi 2 punya keterbatasan mata, pendengaran dan lain-lain. Makanya itu kita mengadakan program polisi akhlak. Di polisi akhlak tersebut kita sudah memilih dan mendapat persetujuan dari setiap walas masing-masing. Kalau dari setiap kelas itu ada polisi akhlak, setiap kelasnya itu ada 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi 3, Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Divisi 3 periode 2022-2023. Pembimbing Eti Nurul Fitriati SSI. Ketua Jibril Farizi. Anggota Jihan Almira Syahrian. Program kerja Divisi 3. 1. Upacara bendera hari Senin atau Hari Besar Nasional. Kedua, menaikkan dan menurunkan bendera merah putih. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional, dan lagu daerah. Keempat, memfasilitasi kegiatan kepramukaan. Kelima, pemeliharaan peralatan upacara paji-paji dan simbol lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, pelangi sejarah. Ketujuh, lomba peringatan HUT Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan program. 1.
Nama kegiatan, upacara bendera hari Senin dan Hari Besar Nasional. Waktu pelaksanaan, bulanan, Senin ke-1, kondisional. Pemeliharaan peralatan upacara, panji-panji, dan simbol atau lambang negara. Waktu pelaksanaan, bulanan, keterangan, terlaksana. 6. Pelangi sejarah. Waktu pelaksanaan program menaikkan dan menurunkan. Oke, di sini disebutkan nomor 5. Pemeliharaan peralatan, panji-panji, simbol, dan lambang. Kemudian sama pelangi sejarah ya. Nah, di situ kan bulanan. Terus dokumentasinya foto. Nah, sekarang Ibu mau nanya, ada laporan tanggal pelaksanaan. Berapa? Hari Triturak atau 3 tuntutan rakyat Januari pada tanggal 10 Januari 2023. Oke, berarti bulan kemarin ya. Jadi sudah ada berapa pelangi peristiwa yang kamu tayangkan? 13, Bu. 13, oke. Terus selanjutnya yang satu lagi 2022 ya. Oke, terus bulannya aja atau mau tanggalnya lah. Kan konkret ada tanggal pasti kan? Untuk tanggal kita tidak mencantumkan ya Bu. Tidak mencantumkan. Ya, tapi kita hanya mencantumkan bulan. Kenapa? Soalnya di waktu pelaksanaannya itu hanya bulanan, jadi kita tidak dengan spesifik tidak menyertakan tanggalnya Bu, hanya bulannya saja. Oke, tapi taburan ada? Ada Bu. Oke. Laporan divisi 3 telah selesai. Kepada divisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada divisi 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi 4, Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan atau Olahraga sesuai batas pembawahan. Pembimbing Ayun Mutia SPD, Ketua Divisi Raya Brina Sevanya, Anggota Divisi Febiola Putriadia. Laporan Pertanggungjawaban Divisi 4 periode 2022-2023. Program kerja Divisi 4. 1. Kunjungan perpustakaan atau berhubungan. 2. Kunjungan edukatif dan kunjungan alat. 3. Lomba tingkat SD. 4. Literasi award. 5. Seminar atau webinar ilmiah. Berikut lampiran dan dokumentasi dari program kedua. Yang pertama, bedah buku. Yang kedua, kunjungan alam dan kunjungan edukatif. Kunjungan alam virtual pembangkit listrik tenaga angin 28 Maret 2022. Kunjungan edukatif ke Bandung 15 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi 5 Pembinaan Demokrasi Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural dengan pembimbing Ibu Yeti Utami SPD, Koordinator Aldebaran Faza Utama, dan anggota Jauza Rahmaliha. Berikut laporan pertanggungjawaban kami. Program kegiatan 1. One Class One Tree, waktu tahunan. FLS tahunan. LKS waktu tahunan. Debat kandidat waktu tahunan. Survei performance waktu 2 bulan. Itu kegiatan lomba pidato waktu tahunan. Hasil pelaksanaan kegiatan. Nomor 1, survei performance. Keterangan terlaksana kurang maksimal, alasan kurang partisipan dari siswa atau siswi, dan sempat terpotong dengan adanya PAS. Presentasi ketercapaian 0,5. Nama kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Waktu pelaksanaan tahunan 18 sampai 21 Juli 2022. Keterangan terlaksana alasan. Untuk yang PAS kami undur karena memang dari kesepakatan OSIS untuk tidak melaksanakan program apapun pada saat PAS. Sedangkan kegiatan survei ini sudah ditetapkan pada tanggal 6 Juni yang bertepatan dengan
PAS semester 2 sehingga survei ini ditiadakan. Dan memang maaf karena kami kurang persiapan dan kurang koordinasi atas program kami karena memang program ini baru pertama kali kami lakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi 6 akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kami selama kami menjabat. Pembimbing Weni Desmawita SPD, Ketua Divisi Humaira Azhara. Anggota Divisi Donarska Karma Putri. Program kegiatan 1. OSISMAT. Waktu harian. 2. Pendataan barang OSISMAT. Waktu mingguan 2 minggu sekali. 3. Second hand good. Waktu bulanan. Dan keempat market day. Waktu tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cleon Ketabula Syawat, selaku koordinator divisi 7. Saya Zara Rehan Asaputri, selaku anggota divisi 7. Kami selaku divisi 7 OSIS ingin melaporkan laporan pertanggungjawaban selama kami menjabat selama divisi 7 OSIS periode 2022 dan 2023. Bentuk kegiatan 1. Kalender day. 2. Senam sehat bersama. 3. Penyuluhan kesehatan. 4. Healthy food atau drink. 5. Healthy police. Dan 6. Penyediaan sabun. Tabel hasil pelaksanaan program kerja. 1. Program 3. Kalender day. Keterangan terlaksana. Alasan tidak ada. Nomor 2. Senam sehat bersama. Keterangan terlaksana. Alasan tidak ada. 3. Persentase pencapaian yang tersetuju adalah 80%. Laporan pertanggungjawaban OSIS Divisi 8 Pembinaan Sastra dan Budaya. Pembimbing Maria Ulfa SPS, Ketua Divisi Arini Wirani Tias Putri. Anggota Irzana Kanesa Fitri. Program divisi 8. 1. Kelas menulis cerpen. 2. Upload karya sastra ke sosial media. 3. Lomba tari kreatif Nusantara. 4. Lomba cerita puisi. 5. Lomba puisi. Berikut adalah dokumentasi. Diantaranya ada lomba membaca puisi, lomba cerita puisi, dan lomba tari kreatif Nusantara. Semester 1 mereka tidak membuat karya. Enggak mungkin buat karya atau kamu tidak kontrol itu. Mohon maaf ya, bilang anak Komsas tidak membuat karya, sama saja kamu langsung menjelekkan anak Komsas dan pembina Komsas. Pada pembina Komsas adalah pembina dari divisi 8. Hari ini coba. Komsas tuh bikin karya, tapi dia emang nggak selalu bikin karyanya, dan karyanya itu setiap dia bikin karya pasti selalu kita upload. Kami dari divisi inti OSIS, sekretaris umum dan bendahara umum, dan kali ini kami akan membacakan laporan pertanggungjawaban kami. Laporan pertanggungjawaban bendahara umum. Pembimbing Aulia Rahman SPSI. Bendahara umum Rafli Riasa. Program-program bendahara. Yang pertama, menghimpun iuran OSIS. Yang kedua, menghimpun dana denda pelanggaran. Yang ketiga, menghimpun dana OSISMAT. Yang keempat,
menghimpun dana marketing. Yang kelima, mengakseskan nota pembelian kegiatan OSIS. Yang keenam, mengontrol transaksi pengeluaran dan pemasukan kegiatan OSIS. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan OSIS. Pelaksanaan program. Nomor 1, menghimpun iuran OSIS. Waktu pelaksanaan bulanan. Keterangan terlaksana. Alasan tidak ada. Pertanggungjawaban Sekretaris Umum. Bentuk kegiatan: membuat notulen rapat, membuat surat undangan, mengarsipkan surat masuk dan keluar, membuat struktur kepengurusan OSIS SMBIT Raudatul Muttaqin, mencatat daftar prestasi, mengecek file dan arsip, mencatat program OSIS, mengecek proposal dan laporan soft copy dan hard copy, mengontrol ATK OSIS, mencatat keikutsertaan lomba. Pelaksanaan program. 1. Membuat notulen rapat, waktu pelaksanaan bulanan, tempat pelaksanaan dikondisikan, keterangan terlaksana. Kalau divisi 6-10, kenapa? Kan itu tugas kamu, artinya kamu nggak menjalankan amanah dong dengan baik. Iya, terus gitu doang ya, iya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kamu kepada anggota OSIS? Tanda tangan proposal atau laporan pertanggungjawaban. Biasanya kalau ketua OSIS suka mendampingi, tapi Bu Rini belum pernah melihat dapat hari ketemu Bu Rini lah untuk itu. Iya benar ya? Kalau Bu Rini nggak salah. Pembacaan hasil keputusan sidang laporan pertanggungjawaban. Saya buka kembali. Pembina OSIS tentang laporan pertanggungjawaban OSIS. Majelis Pembina OSIS telah menerima laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS periode 2022-2023 dengan rincian sebagai berikut. Laporan divisi 1 diterima dengan catatan pada program 2 pada program kembali dengan nama Jumat secara teknis sebaiknya dipisahkan supaya lebih jelas. Laporan divisi 2 diterima karena kurangnya koordinasi pengurus dengan tim spionase. 2. Pada program sidang kebersihan karena tidak konsistennya pengurus dalam pemberian sanksi. Laporan divisi 3 diterima satu, pada program literasi uang karena pengurus kurang mengetahui kriteria penilaian dan alur penetapan pemenangnya. 2. Pada program lomba tingkat SD karena kurangnya kerjasama antara penanggung jawab mata lomba pada tiap ruang pelaksanaannya. Laporan divisi 5 diterima tanpa catatan. Laporan divisi 6 diterima dengan catatan bahwa kerugian tidak termasuk dalam keuntungan program. Laporan divisi 7 diterima dengan catatan 1. Program kalender SD kurang pengetahuan. Program 16 bersama kurang tepat dalam penilaiannya. 3. Penyediaan sabun pada program penyediaan sabun kurang pengontrolannya. Laporan divisi 8 diterima dengan catatan program tidak terlaksana dengan maksimal. Laporan divisi 9 diterima dengan catatan pada program pembuatan layar dan tribun kegiatan kurang bergabung karena hanya menunggu permintaan. Laporan divisi 10 diterima dengan catatan 1. Pada program layar kurang karena pelaksanaan di kelas tidak ada tetapi hanya di saat selesai ada. 2. Pada program English Corner di Mabuk tidak ada koordinasi dengan penanggung jawab utama Mabuk. Pada program PPIB tidak ada tindak lanjut dari flyer yang sudah dibuat tiap bulannya. Laporan bendahara diterima. Laporan sekretaris diterima dengan catatan kurang aktif dalam melaksanakan inventarisasi. Laporan bendahara diterima dengan catatan kurang aktif dalam mencatat transaksi. Laporan wakil ketua OSIS diterima dengan catatan tidak aman dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
Laporan ketua OSIS diterima tanpa catatan. Tenang. Berdasarkan laporan dan tanggapan yang disampaikan oleh beberapa perwakilan peserta sidang, maka disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban pokok OSIS periode 2022-2023 diterima. Laporan pertanggungjawaban dan penyerahan jabatan OSIS secara simbolis kepada Majelis Pembina OSIS. Ketua 2 wakil 2. Ketua 2 wakil 1.
Ketua 1 wakil 1. Baik, setelah dilakukan penghitungan, maka diperoleh suara sebagai berikut. Untuk Ketua OSIS nomor urut 1 atas nama Nabila Maria 190. Nomor urut 2 atas nama Zahra meraih perolehan suara sebesar 39. Untuk Wakil Ketua OSIS nomor 1 atas nama Aulia perolehan suara 176 dan nomor 2 atas nama Zahra Ananda